dapat koma 4 nih. Terus Kepala Bidang Pertanian Pak Bapak Arya. Nomor Mudano? Mudana ini nomor 3 ya. Gede. 19. Nomor 19 nih. kayaknya nih Pak. 19 nih. Mudana. Kencang ya. 36,4 angin. Ya terus. Ini silang ya. 36,1 Pak. Ya terus. Sampahnya dengan Bapak siapa Pak? Oh, Masih kaku Pak badannya? Lanjut Pak. Khawatir. Paling cepat. Lebih cepat. Tinggalkan nanti kita dengarkan dari pimpinan kami di Denpasar sama Jakarta. Lalu selanjutnya seperti biasa setelah online kita offline, teman-teman ada beberapa materi yang harus kita lihat. Nggak pakai mic. Dan juga kepada seluruh kepala stasiun di UPT seluruh Indonesia, selamat pagi kami ucapkan, serta kepada para peserta sekolah lapang operasional Subak New Normal akan segera kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat berkat rahmat dan berkahnya kita semua dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini Selasa 21 Juli 2020 dalam acara Kami Iklim di tengah pandemi. Dinas Pertanian Kabupaten Jemberana. Kemudian akan diisi oleh narasumber yang ketiga dari Kepala Pusat Layanan Informasi Sistem Pengenalan Zoom Meeting Perakiraan Penutup. Bapak Ibu, mikrofon dari peserta akan dinonaktifkan oleh pihak panitia. Motivasi yang membuat kita terus melangkah menuju hari esok yang lebih baik. Tanamlah harapan untuk masa depan dengan belajar memahami iklim. Para undangan dan peserta sekolah lapang iklim operasional, selanjutnya kita saksikan video dokumenter penanaman padi secara simbolik oleh peserta panitia dan PPL operasional Provinsi Bali tahun 2020 di Subak Tibu Beleng, Kecamatan. Untuk juga menyampaikan bagaimana sih di Subak Tibu Beleng ini dan kebijakan pemerintah daerah terkait dengan apalagi
di tengah pandemi ini dari sisi selaku Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3 untuk menyampaikan beberapa hal kepada kita semua. Nanti kita berikan. Ini kuatannya seperti itu dan sebagainya. Kemudian bisa menerima perubahan dan akhirnya tidak instan. Jadi semua jalur belajar atau lingkaran belajar kita yang pertama, terus kemudian diungkapkan di dalam kesempatan. Jadi masing-masing mengungkapkan dilaksanakan enjoy gitu. Kita sambil bergembira dia sambil yang didapat, kemudian dari makan sehingga kemudian ini kisah-kisah keberhasilan. Nah, Agustus 2013 ini rata-rata jalur panen kabupaten 20%. Terus kemudian untuk jejar logo. Nah, dari paparan saya tadi dapat disimpulkan bahwa dapat mengalami sikap perbedaan akibat gagal panen. Nah, rapatnya justru malah berhasil panen dan meningkat panennya. Ya, tapi ekosistem termasuk dari cuaca adalah kegiatan penting dalam SLI. Aktivitas pertanian, perkebunan dan sektor terkait apakah bisa manfaat. Demikian, terima kasih atas warahmatullahi wabarakatuh. Strategi untuk kawan-kawan petani dan penyuluh ini terus yang baik kita catat dulu. Nanti kita jika masih ada waktu kita akan buka untuk tanya jawab. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita berikan kesempatan kepada perwakilan dari Dinas Pertanian dan Daerah di Subak Tipe Beleng ini. Dikarenakan kita nanti akan mengawal mulai dari Juli ini sama penyakit atau lain sebagainya, maka ini menjadi pertimbangan. Baik, waktu kita berikan kepada akan perwakilan dari Dinas Pertanian dan yang pertama Subak Tipe Beleng, kemudian Subak Jagorago dan Subak Penyaringan. Nah, total areal yang di Subak Tipe Beleng ini sesuai dengan kebijakan juga pembangunan dari hulunya itu sudah menerapkan sistem mekanisasi pertanian, terutama dalam pengolahan lahan sudah menggunakan seperti traktor. Kemudian juga dari segi tanam juga sudah mulai menggunakan mesin-mesin alat pertanian, ya, benih langsung. Kemudian sebagian juga menerapkan kemudian di mesin panen, karena permasalahan yang ada ini terutama di menggunakan alat mesin pertanian. Nah, kemudian dalam pola tanam yang disepakati di Subak Tipe Beleng ini adalah padi, pala, bija, padi. Itu air ya. Depan ini langsung atau sebagai produksi beras ya, yang dari pengadaan beras. Nah, perlu saya sampaikan sangat sulit sekali untuk memprediksi cuaca yang sangat erat kaitannya dengan debit air atau perkembangan daripada hama penyakit yang ada di tanaman para petani Subak Tipe Beleng ini. Makanya pelaksanaan atau kegiatan itu untuk kegiatan petani Bapak Ibu semuanya. SLI operasional sudah ada, maka kami membuat beraktivitas melalui diperbarui lagi, tidak hanya offline tapi juga online juga. Yang seperti ini dan tentunya semua ini akan dikembangkan akhir dan hambatan maupun ada sukses story itu akan Bapak Ibu semuanya dokumentasikan di bawang merah. Jadi kalau tadinya ada Pak Putih
tentang kakao dan sebagainya. Barangkali sukses story itu bisa di dengan Bank Indonesia juga melaksanakan SDG hanya target mampu beradaptasi dan variasi kehidupan. Kemudian mampu adalah meningkatkan lingkungan pertanian dan marketing akhir harapannya itu yang dapat kami terkait dalam masa demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan memanfaatkan waktu kami atas nama pimpinan dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua hari ini. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim di Subak Timbu Belen Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana secara resmi saya nyatakan buka. Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus atas saran kebijakan target-target yang dicapai dan diinginkan oleh pusat. Bapak Ibu peserta yang di tempat dan yang di Zoom online, dikenakan mohon maaf jam 10 Bapak pimpinan kita yang di Jakarta dan akan di-sharekan secara Zoom dan YouTube. Barangkali demikian Pak Kapus. Terima kasih. Demikian Pak. Baunya Pak. Enak ya, kopinya melek. Baunya mengganggu konsentrasi. Hujan-hujan. Pak, kalau usah mikir juga, kita santai sambil sharing informasi juga. Untuk itu dari sudah menyiapkan juga supaya kita santai-santai dulu. Kita akan coffee break dulu selama jam, kita samakan jam pukul 10. Nanti coffee break 15 menit. Nanti setelah 15 menit kemudian kita akan mulai lagi kegiatan. Nikah pasti bulan Agustus nggih? Di awal bulan Malina Selemeng Agustus. Pak Made Sartika, benar? Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan kegiatan analisis agroekosistem. Punya seperti ini Pak, buku pengamatan. Mungkin sudah. Apa bisa dilihat dulu ya? Kemudian, ya. Nanti Bapak yang melakukan pengamatan yang seperti tadi. Pengamatan diisi di sini. Kegiatannya yang pertama diisi adalah tanggal. Tanggal itu tanggal Bapak. Kemudian umur tanaman. Dari umur tanam itu Pak. Ya. Nah, itu isi umur tanamannya mungkin berapa. Selanjutnya ada yang namanya keadaan cuaca. Nanti kita jelaskan terlalu tinggi nih. Isi aja Pak. Seperti itu. Bisa sambil diskusi seperti itu. Nah, kalau beban ya udah airnya kebanyakan nih kita kurangin seperti itu. Oke. Kalau memang masalah cuaca gimana nih? Kedepannya seperti itu Pak. Dari tanaman itu sendiri. Misalnya di situ Pak temukan ada hama, Pak foto aja. Kirim ke stasiun klimatologi Jembrana. Nanti kita pakai bukti pengamatan Bapak. Itu. Pak, perbedaan nama dengan penyakit itu Pak? Singkat jawabannya, kalau hama itu bisa dilihat oleh mata dan oleh jenis serangga, bakteri, termasuk juga virus. Apakah manusia bisa dikatakan hama? Bisa sepanjang itu merugikan tanaman. Tuh kan? Runduk. Hama. Baik Pak, nanti ke pengetahuannya atau lebih lanjut latihannya. Selamat siang. Para kami dan juga nanti untuk Bapak Ibu PPL-nya, apakah sudah terinstal aplikasi Zoom di handphonenya? Yang belum? Nah, kita langsung aja ke otomatis ada paketan data ya Pak ya. Sekalipun nanti nggak ada paketan data, berarti cari wifi gratis kalau gitu Pak.
Nah, bagi yang belum install, boleh nih. Untuk install aplikasi Zoom bersama-sama. Yang pertama di Play Store, yang pakai Apple, yang dibantu ya. Nanti tinggal acukan tangan, nanti. Silakan tanya Pak. Sudah berhasil install, boleh dibantu juga teman-temannya. Mengejar juga teknologi, nggak ada salahnya Pak, meskipun teknologi kita gunakan supaya kita tidak ketinggalan. Voltanya sudah kita sedikit, kita bantu juga. Nanti kita sediakan untuk paketan datanya, kita sediakan wifi juga. Dari PPK-PPL yang ada di sini terkait kondisi iklim yang kita perkirakan akan terjadi. Bang Iklim? Luar biasa. Tetap semangat? Semangat. Oke, baik. Sekarang kali ini kami akan memberi khususnya sebenarnya sih sharing aja sih bagaimana kondisi iklim 10 hari terakhir dan bagaimana perakiraan untuk 10 hari ke depan. Ini tapi khususnya menyampaikan juga di Kecamatan Mendoyo. Yang ada terakhir tanggal 20 Juli 2020 yang baru kita update kemarin. Next. Yang sudah kita lewati, terlihat bahwa analisis curah hujan pada dasarian 1, jadi dasarian 1 tanggal berapa ya Pak ya? Terlihat bahwa, kita khususnya di daerah Mendoyo aja Pak ya, terlihat bahwa anomali curah hujannya masih di atas anormalnya, yang menandakan bahwa curah hujan pada saat itu Mas. Iya, Bu. Sekitar antara 0 hingga 50 mm. Kemudian Kecamatan Mendoyo sendiri masih juga dalam kita lihat September bulan nah, ini perakiraan 10 hari ke depan. Kita sampaikan bahwa bukti pada hari ini hujan potensi yang menghijau masih ada sekitar pesisir selatan Bali khususnya. Dan kita tidak perlu waspada sebenarnya akan itu. Saya ambil sampel 2 tempat di daerah ini. Terlihat bahwa bagaimana perakiraan untuk curah hujan. Saya memperkirakan di bulan Agustus hingga akhir September. 3 September kita perakirkan di bawah normal. Untuk daerah Pos Santan dan Kamusiu kita mulai ada hujan-hujan dikit-dikit lagi, naik mungkin bulan Oktober. Daerah ini mungkin menggambarkan untuk belum ada posisi di sini ya Bapak? Belum. Oke. Puncak musim hujan, Bapak-bapak dan Bapak PPL dengan melihat kita mari berdiskusi langkah-langkah apa yang hendaknya kita ambil untuk mengantisipasi dalam kegiatan pertanian yang Bapak akan mau tanam ya Pak ya. Dan mungkin kita mau mulai diskusinya. Belum mengolah tanah, itu secepatnya mengolah tanah. Artinya mumpung sekarang itu ada hasil hujan. Nah, nanti karena Agustus sudah mulai berkurang hujannya, sedangkan tanaman kita observasi mengenai pengaturan air itu, apakah nanti penerapannya sistem bergilir di Subah atau nanti ada pompa-pompa air yang perlu dipersiapkan. Namun demikian, jangan sampai nanti Bapak ini dengan perkiraan ini BMKG tentang perkiraan iklim ini 80% melalui penyuluh-penyuluh itu, dasar dari perkiraan iklim yang dikirim oleh kawan-kawan BMKG ini, itulah untuk sebagai dasar dalam artian menyusun jadwal tanam. Kira-kira itu Agustus mungkin itu barangkali perlu penanaman palawija, barangkali itu ya diperhatikan, di samping juga disatukan, diperpadukan dengan perkiraan. Bukan kita menghilangkan atau tidak mempercayai sehingga